terhormat Bapak Yosman Leonard Silubun selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan teman-teman semua yang menyaksikan konten video ini. Perkenalkan, pertama-tama kita dari angkatan 2020 jurusan hukum. Yang pertama saya Septian dan saya Julius. Kami sekarang sudah semester 4. Iya, jadi konten ini atau video ini kita buat sebagai tugas akhir mata kuliah dari Hukum HKI. Kekayaan Intelektual atau HKI. Jadi Pertama-tama kita jelasin dulu HKI itu kita apa. akan memberikan pengertian umum ya Betul. terkait HKI. Nah, apa sih HKI? Apa tuh? HKI hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Rasio, betul. Berarti hasil dari apa? Pikiran ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya HKI itu dia bagi menjadi dua garis besarnya. Pertama itu hak cipta, lalu kedua itu adalah hak kekayaan industri. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu dasar hukum dari HKI sendiri. HKI sendiri itu dasar hukumnya ada di pasal 499 dan pasal 503 Kitab Hukum Perdata. Jadi ada dua ya, ada dua pasal. Betul. Dari dua tersebut kita mau bahas pertama hak cipta dulu kayaknya. Iya. Karena sesuai urutannya kami akan membahas hak cipta dulu. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kita lihat contoh dari hak itu cipta itu ya. ada buku, Ya, lagu, lukisan. Mungkin video ini juga bisa jadi hak cipta. iya. Lalu perlindungan dari hak cipta sendiri sifatnya otomatis tanpa perlu didaftarkan dan masa berlaku hak cipta sendiri Ya. itu kira-kira kapan tuh Julius? Jadi Kapan? begini, hak cipta itu masa perlindungan hak cipta seumur hidup penciptanya dan apabila meninggal dunia ditambah 70 tahun terhitung 1 Januari setelah tahun penciptanya wafat. Terus apa dasar hukumnya, Bro? Dari hak cipta sendiri? Ya. Oke, hak cipta sendiri dasar hukumnya itu Undang-Undang 19 tahun 2002 dan yang berlaku sampai sekarang ini sudah berubah. Itu yang sekarang ini yang berlaku Undang-Undang 28 tahun 2014. Lanjut ke poin 2 tadi, hak kekayaan industrial. Hak kekayaan industrial sendiri itu dibagi menjadi 7. Banyak ya. Banyak sekali. Ada apa aja? Ada paten, Ya, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir terakhir hak perlindungan varietas tanaman atau PVT disebut. betul, itu kayaknya kemarin ada tugas juga terkait itu. Lalu dari 7 itu kita bahas pertama paten. Paten sendiri mempunyai pengertian itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Paten sendiri memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang 14 tahun 2001 Ya. sebelumnya dulunya ya. Dan sekarang yang berlaku ialah Undang-Undang 13 tahun 2016. Berarti ada revisi pasti dia. Betul. Paten sendiri ada 2 macam. Ada paten biasa dan paten sederhana. Ya. Kalau paten biasa itu adalah berupa produk dan proses. Jadi itu bisa dipatenkan, itu disebut paten biasa. Masa berlakunya sendiri 20 tahun. Ya, 20 tahun. Lalu lanjut Paten sederhana? Paten sederhana, paten itu adalah berupa produk aja, bukan proses ya, tanpa proses. Yang masa berlakunya 10 tahun. Lalu paten sendiri
mempunyai cara perlindungannya itu tidak otomatis, beda sama hak cipta. Jadi dia harus didaftarkan. Betul, harus daftar dulu baru mempunyai hak ekonominya. Siap. Betul. Jadi seperti itu untuk poin 1 ya terkait paten. Nah, itu lisensi paten sendiri? Iya, paten sendiri mempunyai 2 macam lisensi. Ya, Itu yang adalah satu lisensi sukarela. wajib dan sukarela. Ya, Kalau kita bahas lisensi dan sukarelanya itu perjanjian antara 2 pihak. lalu lisensi wajib? Wajib itu lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atau pemerintah dalam hal ini atas dasar permohonan. Contoh lisensi yang wajib ini contohnya kayak di bidang militer dan di bidang obat-obatan atau farmasi. Jadi perlu izin dulu nih dari lisensi wajib. Nggak main sembarangan. Seperti itu. Ini berarti kalau obat-obatan terkait COVID kemarin juga farmasi, Iya, ini, termasuk vaksin. vaksin juga. Kita kan sempat produksi vaksin tuh, tapi kita nggak tahu ya. Sekarang vaksin dipakai Jadi yang poin kedua terkait merek. Iya betul, merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek ada 2, yaitu merek dagang dan merek jasa. Contohnya, merek tas Hermes menunjukkan bahwa konsumen yang membeli dan menggunakan produk sebagai orang yang berkelas dan orang kaya. Tapi kalau di sini kulit buaya Wah itu juga berkelas ya. berkelas juga. Harusnya sih berkelas karena kan kita lihat bahan bakunya itu nggak sembarangan. Buaya loh. Iya betul. Nah, dan sistem perlindungannya sendiri mempunyai cara perlindungan yang tidak otomatis alias harus didaftarkan terlebih dahulu. Berarti sama kayak tadi ya. Ya, Sebelumnya paten. jadi ya yang sering orang sebut dengan istilah First to file system itu bahasa Inggrisnya ya. Lalu apa sih dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan masa berlakunya 10 tahun dan bisa diperpanjang. Betul. Itu untuk merek tadi. Kita selanjutnya pindah ke poin 3, desain industri. Lalu apa sih pengertian desain industri? Desain industri sendiri mempunyai pengertian itulah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Contohnya kita lihat. Ini contoh desain model HP. Nah, HP sendiri tuh macam-macam ya. Mau Vivo, Oppo, iPhone, Realme, Xiaomi itu pasti Walaupun beda-beda. RAM-nya sama 8 Iya, GB, betul. 8 GB. Pasti punya desain. Bentuknya beda-beda ya. Betul sekali. Lalu selanjutnya kita lihat pada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Masa perlindungan sistem perlindungan sendiri dia sifatnya itu tidak otomatis juga, sama seperti sebelumnya. Harus didaftarkan. Harus daftarkan dulu, mempunyai jangka waktu dari desain industri itu adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri sendiri. Berarti desain industri dan yang sebelumnya sama ya, 10 tahun. Iya, betul 10 tahun. Nah, sekarang kita lanjut ke rahasia dagang. Iya, di Nah, poin 4 rahasia dagang ini kan terkait kebanyakan terkait ke makanan-makanan ya. Betul, resep-resep, Ya, resep Krabby Patty. rahasia. Rahasia dagang sebagaimana kita ketahui bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang karena ia mempunyai nilai ekonomi dan berguna dalam kegiatan usaha. Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ya, Ruang lingkup dari rahasia dagang sendiri ialah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan yang terakhir informasi umum. Iya, jadi itu termasuk rahasia ya. Dari metode sendiri rahasia, produksinya rahasia, Contohnya pengolahan rahasia. itu ayam depan Vita dan Iya, betul. Sama-sama ayam. Sama-sama ayam, tapi pasti rasanya sendiri pasti akan beda. Yang besar pun seperti KFC sama McD, itu mereka sama-sama penjual ayam goreng, mereka punya rahasia sendiri atas resep-resepnya, rasanya juga beda. Lalu dasar hukumnya apa, Lis? Nah, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Masa berlaku perlindungan
rahasia dagang tidak memiliki batasan waktu. Perlindungan sebagaimana paten. Jangka waktu perlindungan paten dibatasi, hanya diberikan 20 tahun dan setelah masa berlakunya lewat, penemuan menjadi milik umum. Gitu. Sebaiknya sebuah rahasia dagang Tidak ada batas waktu. tidak ada batas waktu perlindungan. Iya, Nah, betul. ada ini fakta unik. Fakta unik nih kita baru dapat. Nanti kita tampilkan lah di sini. Ya, pasti kita akan tampilkan semuanya. Ini contohnya Coca-Cola. Coca-Cola sendiri saat ini ada 2 orang yang memegang resep dari Coca-Cola sendiri. Dan Faktanya itu anehnya unik. ini. Iya, jadi mereka berdua ini dari Coca-Cola sendiri tidak mengizinkan untuk naik pesawat yang sama. Karena ditakuti pesawat itu jatuh, dua-duanya meninggal. Jadi otomatis resepnya kita nggak tahu. Iya. Nanti kita akan tunjukkan juga nih bagaimana serahasia itu rahasia dagang. Nanti ada Sampai contoh ada ini kan, banker dari ini resep Coca-Cola sendiri. Betul. Oke, jadi kita masuk ke poin 5. Ya, tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Oke, dari pengertian sendiri adalah desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari dari berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, contohnya DTLST. Lalu itu DTLST itu singkatan dari desain tata letak sirkuit terpadu sendiri ya. Contohnya itu ini saya blank. Contohnya adalah osilator dalam radio dan motherboard yang paling familiar buat kita nih motherboard dalam komputer. Lalu dasar hukum dari DTLST sendiri itu terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Sistem perlindungannya sendiri juga harus didaftarkan dan untuk jangka waktunya itu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersil atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ya. Dan kita sampai di poin terakhir. Ya, hak perlindungan. Ini terkait PVT. Iya. Jadi PVT itu adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum yang lainnya untuk menggunakan selama waktu tertentu. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Adapun jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Gitu. Pengertian tanaman tahunan ini ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman yang merambat yang masa produksinya lebih dari 1 tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim. Nah, sistem perlindungannya sendiri mempunyai cara perlindungan yang tidak otomatis alias harus didaftarkan dahulu di Kementerian Pertanian. Apa tuh contohnya? Contohnya, ini terkait ada bijinya lagi. Biji-bijian ada di mana-mana. Contohnya itu perbaikan ukuran buah pepaya. Mungkin dulu kecil begini. Sekarang jadi besar. Mungkin ada di contohnya semangka tanpa biji, ada semangka tanpa corak. Semangka tanpa biji. Oke, demikian presentasi kami. Dan demikian juga selesai video kami terkait HKI sendiri sebagai tugas akhir. Kurang lebihnya kita mohon maaf, pasti ada kesalahan dari kalimat mungkin atau pengertian yang kurang jelas dari kita. Dan kami buat video ini dengan penuh semangat 45. Iya, semoga dapat dipertimbangkan dan dapat hasil yang maksimal. Kita sama-sama semuanya berharap semuanya dari kelas kita bisa lulus semua dari HKI. Ya. Oke. Terima kasih Pak dosen, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami undur diri. Sampai bertemu lagi.